Sebelum Isra Mi'raj, antara pemboikotan dan penindasan lainnya, Bilal, Khubab, Ammar bin Yasir, engkau adalah saksi atas peristiwa-peristiwa yang mendera Rasulullah sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu datang. Sejak tahun pertama kerasulan, dakwah secara tertutup di Darul Arqam, konfrontasi secara terbuka mulai tahun kelima hingga tahun ke-10 kenabian. Bilal, Khubab, Ammar bin Yasir, orang-orang Quraisy itu marah dan tidak terima bukan hanya masalah syariah. Mereka marah karena posisi mereka sebagai pemegang kunci-kunci kekuasaan terusik. Mereka heran, mengapa Muhammad, seseorang yang dari turunan yang mulia, mendudukkanmu yang hina dina, budak tanpa harga, duduk sejajar dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Haritsah. Ceritakanlah kepada kami, wahai Bilal, saat Abu Jahal dengan nyinyir mengatakan, kenabian hanyalah tipu daya Bani Hashim Abdul Muthalib untuk mengembalikan kepemimpinan leluhur mereka. Bilal, tentu kau mendengar satu demi satu orang-orang menyatakan keislamannya. Hati mereka tersapa oleh iman tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Masuk di tahun ketiga, Utsman bin Maz'un, Mazhab bin Umair, Utsman bin Affan menyatakan diri masuk Islam. Orang terpandang yang juga penting kedudukannya bergabung pada tahun berikutnya. Ia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Aku tidak bisa membayangkan girangnya wajahmu ketika di tahun kelima seseorang yang sangar, yang mendengar namanya saja orang akan mengingat pedang, datang kepada Nabi dan mengucap dua syahadat. Ia adalah Umar bin Khattab. Tentu saja kau tersenyum jika mengingatnya. Waktu itu Fatimah, adik Umar, beserta suaminya telah terlebih dahulu masuk Islam. Mendengar itu, Umar marah. Ia berjalan tegap ke rumah adiknya. Apakah kau beserta Khubab waktu itu tidak gemetar, Bilal, membayangkan darah Fatimah akan mengalir oleh pedang kakaknya sendiri? Untung saja telinga Umar bersih, karena melalui telinga itu masuklah surah Toha yang dilantunkan oleh kau Khubab bin Is masuk ke hati Umar. Umar dijalari perasaan yang aneh. Ia bergegas ke Nabi dengan langkah tegapnya yang tentu saja membuat para sahabat waspada. Bergembira Nabi beserta sahabatnya karena orang yang gagah berani itu menyatakan Islam.
Mungkin kau menyaksikan Bilal saat Ubah bin Robi'ah, Al-Walid bin Mughirah datang ke paman Nabi Abu Thalib. Setelah benturan-benturan fisik memakan korban kedua belah pihak, cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh kaum muda itu tidak mampu menghentikan dakwahmu, mengabarkan risalah dari pintu ke pintu, menemui setiap kabilah yang datang. Mereka mencoba menempuh jalan lain, menemui paman Rasulmu, kepala suku keluarga Muhammad. Ia yang menjadi pelindung kemenakan terkasihnya itu. Mereka datang agar Abu Thalib membatasi gerak nabimu. Sampai 4 kali mereka datang ke bapaknya Ali dan Ummi Hani ini. Rasulullah tidak bergeming. Demi Allah wahai pamanku, sekalipun mereka meletakkan matahari di samping kananku dan bulan di samping kiriku, tetapi tidak akan aku tinggalkan tugas ini sampai aku berhasil atau hancur di dalam perjuangannya. Selanjutnya Bilal, Khubab, Ammar, Abdullah bin Mas'ud, Amir bin Fuhairah, engkaulah yang terkena derita, karena engkau dan seluruh pengikut Muhammad yang berstatus lemah itu yang menjadi sasaran penindasan, karena kau dan yang lain itu masih dalam status sebagai budak, tapi kau tetap teguh dalam keimanan. Nabi menawarkan hijrah ke Habsah demi keselamatanmu dan demi ketenangan dalam ibadahmu setelah kau dan teman-temanmu dibebaskan oleh Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang kaya. Kau bisa ceritakan kepada kami seperti apakah Mudham bin Yubair, seseorang yang membantu Nabi 2 kali. Ia yang membatalkan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Abdul Muthalib, dan yang pemboikotan itu membuat lemah, barang-barang tidak bisa masuk, makanan tidak bisa masuk. Kedua, saat Nabi tidak mendapatkan perlindungan oleh kepala sukunya, yaitu Abu Lahab. Mudham bin Jubair ini orang yang memberikan perlindungan. Ceritakan kepada kami, ceritakan kepada aku, ceritakan kepada saudara-saudaraku, hai Bilal, Khubab, Ammar. Terima kasih.